Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut Ki, Ya. saya ketawa dulu. Jadi ini permohonan ya terbuka kepada Oknum Habib termasuk Bapak Taufik Assegaf ya. Iya. Jadi sebaiknya kita itu melakukan apa yang kita sampaikan dan menyampaikan apa yang kita lakukan. Jangan seperti tadi yang sudah dikritik oleh Ki Gendeng atau Ki Sumber Pangauripan, Ki Sumber Kauripan, ya kan? Tidak sesuai antara omongan dan kenyataan, ya kan? Agar katanya tidak menyakiti umat Islam, sesama muslim, ya kan? Iya, Tapi ya. faktanya Bapak ada jejak digital ya, ada ya. Oknum Habib yang ngomongnya itu menyakiti umat Islam, ya kan? Betul. Membawa nama-nama penghuni kebun binatang. Betul, merendahkan ulama Ya, dan kiai. nah itu kan menyakiti umat Islam di Nusantara. Terus curut-curut Nah, itu bagaimana ya? ya, ya kan? Nah, itu kan artinya nggak sesuai antara omongan dengan perbuatan. Ya, betul ya. Jadi Nah, saya memohon kepada Bapak Mulia yang hmm, termuliakan agar mendamaikan hmm, umat Muslim, terutama bagi kita yang sesama Muslim agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, seperti itu dari doktrin-doktrin, ya terutama doktrin-doktrin sesat ya, cerita-cerita halu ya itu sebenarnya adakah atau dibolehkan? Mohon sanggahan tanggapan, nggak apa-apa. mohon tanggapan dari Bapak yang termulia yang Ya, dimuliakan itu hmm. saudaraku. Yuk. Ya, jadi kalau seperti itu kan kita sebenarnya setuju dengan omongan itu, tapi tidak setuju ketika di lapangan ada perbuatan-perbuatan ceramah-ceramah yang menyakiti umat Islam. Ya, ada seorang yang katanya kiai yang dekat Umaro ya disebut sebuah apa nama dari kebun binatang ya kan? Kan kita jadi sakit hati, ya kan? Orang pribumi yang muslim juga sakit hati. Kiainya dijelek-jelekin gitu, ya kan? Nah, kemudian dicurut-curutkan, ya kan? Dijangkrik-jangkrikan gitu kan. Ya mungkin niatnya tidak menyakiti, tapi cobalah belajar dengan ilmu rasa, ya kan? Betul. Nah, gimana Ki tentang ilmu rasa, ngerasakan apa yang dirasakan orang lain? Ini kayaknya mereka tidak pernah belajar ilmu rasa ini. Nah, belum tersentuh ke sana tentang Nah, ilmu rasa dan hmm, jiwa. hmm, Nah, sehingga mudah sekali memang lidah tidak bertulang. hmm, Ya, tetapi ayolah kita gunakan ilmu rasa dan ilmu jiwa. Seandainya Anda di posisi yang dihinakan dan direndahkan, bahkan didawir atau diintimidasi, dipersekusi, itu bagaimana ya? hmm. Karena banyak saudara-saudara kita yang semuslim beda pendapat Dipersekusi. dipersekusi ya. Hmm. Coba ini gunakan ilmu rasa ya. Mohon maaf, wong gendeng kok iso ngomong kaya ngene iki teko ngendi to? Dari sahabat-sahabat atau yang termuliakan para habib-habib. Seperti itu, Ki. Ya, jadi kami berharap ya memohon secara terbuka kepada Onum Habib ya perbaikilah kata-kata ceramah-ceramah ya kan. Yang baru-baru kemarin si Bahan Bakar juga gitu. Yang sudah dikritik oleh Ki Haji Nur Ihya ya kan. Nah, itu sebenarnya menyakiti kita umat muslim. Nah, tentang masalah pernikahan sekufu itu juga menyakiti kita orang umat-umat Islam pribumi. Ya, kita dianggap begitu rendahnya sehingga kalau menikahi seorang Sarif, Habibah, Sarifah, ya seorang Habibah, lalu Habibah. dianggapnya itu berzina, ya kan? Betul. Lalu kita berdosa besar, ya kan? Alangkah merendahkan kita itu menyakiti umat Islam, ya kan? Nah, terus terang kami tidak menganggap keturunan Habib itu sebagai seorang Sarifah karena sekarang Habib itu terbukti bukan keturunan Rasulullah. Yang berhak menyandang Sarifah itu adalah yang benar-benar keturunan Rasulullah. Maka kita sebut keturunan Habib yang perempuan kita sebut Habibah. Habibah atau Habib perempuan begitu. Nah, jadi mohonlah Bapak Taufik dan juga para onum-onum Habib perbaikilah ceramah antum, ceramah anti karena yang ceramah itu tidak hanya kaum Habib laki-laki yang juga seperti doktrinya menyesatkan, tapi saya punya konten juga bukti ada tuh
Habib perempuan juga ceramahnya sama aja. Luar biasa. Ya, Ya doktrin mungkin ada begitu. jejak digitalnya ya. Nah, Iya. memang ini Sarip atau Habibah ya. Sarifah Habibah, apa Habibah ya? Habibah. Habibah ya. Ceramahnya menghina warga pribumi ya. Ya. Nah, seperti itu. Coba mungkin kalau Ki Manik Suryaningrat ada bisa dikirim audionya ke netizen ya. Jadi saudara-saudaraku bisa cek aja, dicari aja, sudah kita konten juga itu di video saya. Cari aja itu, berapa hari lalu dah itu. Habibah ceramahnya juga nggak genah itu ya. Doktrin-doktrin yang juga menyesatkan. Nah, dari situ saudaraku kita memohon ya. Ini terbuka ini permohonannya. Ya, dengan hormat. Jangan kemudian ketika kita melakukan permohonan gini dianggap mencaci maki, menghina. Enggak. Kita nggak ada kata-kata seperti Oknum Habib yang memakai nama-nama kebun binatang atau nama-nama penghuni kebun binatang, nggak ada. Karena kita itu semua manusia Indonesia kita cintai, kita hargai. Kita nggak diskriminasi. Tidak seperti hanya Oknum Habib itu, ya dia merasa paling mulia, ya kan? Janganlah di negeri ini merasa paling mulia, ya kan? Kita sama, setara, paling hebat ya. Karena mengaku di dalam dirinya mengaku ada darah suci Rasulullah gitu ya. Nah, janganlah begitu. Anda sekarang harus sadari bahwa semakin banyak masyarakat Nusantara yang sadar bahwa Oknum Habib ini sebagai mana tesis Kiai Haji Madidun Usman tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara Kiai Haji Madidun sudah berusaha mengedukasi masyarakat, memberikan pengertian kepada Oknum Habib. Bahkan beliau sudah menyurati secara resmi Robito Halawiyah. Tapi coba sampai sekarang tidak ada respon dari Bapak Taufik Assegaf selaku Ketua Robito Halawiyah. Ditunggu-tunggu berhari-hari. Sampai kemudian Kiai Haji Madidun Usman menelurkan sebuah tulisan terbaru beliau di website Nahdlatul Ulum menyampaikan bahwa masalah perdebatan atau polemik tentang Habib Ba'alawi selesai. Nah, kenapa? Ya karena 12 poin yang diajukan pertanyaan kepada Bapak Taufik Assegaf ya kepada Robito Halawiyah tidak segera direspon, ya kan? Nah, atau memang sengaja tidak mau merespon. Atau mungkin memang tidak ada dasarnya merespon karena selama ini cuma keluar-keluar saja, tidak bisa membuktikan bahwa Oknum Habib benar-benar sebagai zuriyah atau sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah demikian ini, kami mohon kepada Bapak Taufik Assegaf dan juga kepada Oknum Habib, terima kenyataan itu walaupun pahit. Anggap itu sebagai pil pahit jamu ya, yang bisa menjadi cambuk untuk memperbaiki perilaku-perilaku Oknum Habib di Nusantara ini. Kan begitu ya? Betul ya. Sebagai tolak angin supaya tidak masuk angin ya. Jadi dirubah, berusaha untuk merubah diri. Jangan menyuruh orang lain berubah sebelum diri kita berubah. Ya, kebanyakan para yang mulia-mulia ini menyuruh orang lain berubah dan menuduh orang itu kafir, menuduh orang lain itu bejat, menuduh orang lain ya seperti itu. Ya, jadi harus dirubah. Kalau kita membuat orang lain sakit, maka kita jangan menyakiti orang lain. Ingat, yang saya pegang itu yang pertama. Ya. Yang pertama itu dulu. Kalau yang lain belakangan ya. Karena inilah yang harus kita kupas dulu. Ya, sesama umat muslim tidak boleh menyakiti. Nah, tetapi di lapangan bagaimana? Ya harus dikoreksi. Kalau sudah dikoreksi dikatakan dengan iblis. Ya ini yang saya jadi tersungging. Jadi ketawa, jadi tersungging. Kita mengkritisi, mengoreksi, dikatakan dengan IBLAS, iblas. Ya, seperti itu. Lah bagaimana terus kita mengkritisi? Kita nggak boleh. Bahkan Habib yang Bahlul lebih mulia.
dari 70 kiai. Itu kan menghina menyakiti umat Islam. sesama umat Muslim. Maka kalau berdasarkan Pak Taufik kita wajib marah. Nah, kalau berdasarkan dari kata-kata Pak Taufik, ya kita marah. Wajib marah. Tetapi kemarahan kita tidak dengan fisik. Nah, ini gerakan moral ya. Dengan moral, mengingatkan. Nah, kalau gerakan fisik mereka yang melakukan ke Wangsa Pribumi. Nah, bahkan Kiai Majuddin Usman Al-Bantani pernah dipersekusi dalam ceramahnya. Nah, ini seharusnya Bapak Taufik ini dari perkataan itu harus bisa. Memang mudah ya kita mengomong. Maaf, sesama orang gila tidak boleh gilani. Memang mudah kita berbicara, tetapi dalam melakukan tingkah laku dalam perkataan itu sulit. Ya. Jadi berbicara dengan tingkah laku kebanyakan tidak sama atau tidak sambal. Sambalado itu memang enak dan pedas ya. Perkataan selalu menyakitkan, tetapi tingkah laku yang harus diperbaiki. Begitu Bapak Taufik Assegaf yang terhormat dan yang termulia, dimuliakan oleh Oknum Habib. Lanjut. Ya, jadi kita memohon secara terbuka ini benar-benar untuk kemaslahatan umat, ya kan? Ya, betul. Nah, jadi kami mohonlah jangan berlagak seperti orang yang lebih mulia dari Rasulullah, lebih mulia dari sahabat-sahabat Rasulullah. Janganlah berlagak angkuh, berlagak paling suci, ya kan? Merasa paling suci sehingga para pribumi pria seperti saya nggak boleh menikahi Habibah. Coba kalau boleh serahkan ke saya nikahi ya. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Barakallah barokah para Habib. Ya, kalau boleh buktikan coba kasihkan satu ke saya, kita nikahian gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ya, bercanda saudaraku, kan bolehlah bercanda sejak karena kita orang gila ya. Kan sejak tadi serius-serius saja gitu kan. Betul. Nah, jadi saudaraku, perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh Oknum Habib ini menyakiti umat Islam. Dan kita wajib marah katanya Pak Taufik tadi, ya kan? Betul. Nah, demi membela umat Islam yang disakiti, ya kan? Betul. Maka ketika kita menasihati tidak dengan kemarahan ini padahal ya, dengan ramah dan senyuman. Jangan marah Pak Taufik, ya kan? Iya. Ini jadi blunder kalau menurut saya ini. Senjata makan mantu, senjata makan mantu, makan tuan. Berbahaya naya. Gak bahaya tah. Allahumma sholli ala. Ya, jadi kita itu berharap Pak Taufik kepada Pak Taufik ini sebagai penggede atau sebagai pimpinan organisasi yang menaungi Oknum Habib, beri contoh lah yang baik. Ketika kita menasihati, ya Pak Taufik nggak usah tersinggung lah, ya kan? Nah, jangan merasa paling suci, paling sempurna, nggak perlu dinasihati, nggak begitu. Karena faktanya tadi kita ketemukan jejak digital bagaimana Pak Taufik berceramah menggunakan bahasa-bahasa yang kurang sepantasnya, menghina-hina Kiai Nusantara dengan ada kata-kata curut-curut, ya, ada kata penghuni kebun binatang yang sangat nggak pantas disampaikan oleh orang yang mengaku sebagai yang mulia keturunan Rasulullah gitu loh. Kan itu kan jauh panggang dari api, ya kan? Jangan merasa paling angkuh, ya kan? Paling hebat itu kan? Apalagi merasa berlagak seperti Tuhan, ya kan? Betul. Contohnya apa? Coba contoh berlagak seperti Tuhan? Memberikan jaminan surga, ya kan? Ya, itu memang luar biasa ya. Jadi Bapak Taufik Assegaf yang termulia dan dimuliakan, ya, yang termulia dan dimuliakan. Bagaimana ya? Jangan berlagak walaupun mulia banget itu merasa mulia. Jangan berlagak kayak Tuhan. Seperti itu ya. Tolong dibenahi jajarannya, anggotanya dari segi perilaku, dari segi sikap, ya, dari segi pangucap, apalagi dari segi rasa. Nah, kalau menghadapi ilmu rasa, ya mohon maaf, ini semuanya belum menyentuh kalau menurut wong gendeng. Ya, karena kita kembali lagi ke Muslim. Nah, menyakiti umat Muslim itu tidak boleh. Wajib marah. Jadi beda pandangan boleh, beda pendapat boleh. Tetapi jangan melakukan intimidasi dan
persekusi. Iya. Nah, ini menjadi bumerang dari kata-kata Bapak Taufik yang termulia dan dimuliakan. Ya mohon maaf ya, pendapat wong gendeng ya. Tetapi kalau diterima alhamdulillah, kalau tidak diterima tidak apa-apa. Ya. Karena kita tidak memaksa ya. Ya. Karena memaksa itu tidak diperbolehkan. Ya. Dari segi agama apapun, Ya. kalau menurut wong gendeng tidak diperbolehkan. Ya kan? Entah kalau menurut Bapak yang terhormat di sana diperbolehkan mungkin ya, sehingga melakukan intimidasi terhadap sesama Muslim. Ya. Jadi kami memohon yang sudah jangan diulangi, seperti misalnya mempersekusi Kiai Madudin Usman, ya kan? Yang kemarin viral juga sudah dilaporkan oleh Kiai Sarifuddin dari Laskar Sabilillah, ya kan? Itu juga Om Habib yang mengancam-ancam keselamatan beliau, ya kan? Oleh karena itu mohonlah, ini kan sebagai sesama Muslim katanya begitu, ya kan? Iya, harus betul. membela, ya kan? Nah, kita bela umat Muslim yang lemah itu, umat Muslim yang sedang menjadi bludak-bludak Om Habib ya, diperdaya, diambil sumber dayanya, sumber daya ekonominya, didawiri kan, lalu diambil apemnya, dicuri apemnya, ya kan? Siapa yang nggak marah? Coba siapa yang nggak tersakiti umat Muslim mana coba? Apem itu yang sangat sakral loh. Untuk keluarga. Iya, untuk mendapatkan apem itu harus ada ritual khusus, ya kan? Nah, dia curi demikian, coba gimana itu ya, saudara-saudara. Jadi ini adalah permohonan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, Om Habib, Habibah itu mudah-mudahan lah bisa saling menghormati lah, jangan merasa paling mulia. Nurbainah, terima kasih sudah hadir. Nanang Widianto Blitar, Nurbainah dari Hongkong absen, terima kasih Nurbainah yang selalu setia menemani channel kita ini. Bapak Lalu Ruslan, ya, terima kasih dari Lombok. Ilham Asifa, terima kasih. Kemudian Madiso Debat, mantap. Bapak Lalu Ruslan. Kemudian siapa lagi nih? Ada apa nih dari Bapak Ilham, topik bangun lucu-lucu ya. Nah ini lagi bagus lagi dari Bapak Lalu Ruslan ini. Habib suka makan daging saudaranya sendiri, gimana dong Pak? Ya itu kan kita wajib marah ya, dia aja bisa ngomong aja tapi gimana pelakuannya itu. Bapak Muji, bila menyakiti, menghina, merampas, menipu orang Islam pribumi wajib kita lawan. Apapun resikonya, apalagi terkuak keturunan Arab, ngaku cucu Nabi, bohong, dusta, lawan. Nah, saudaraku, ini kan juga reaksi dari perilaku Om Habib itu. Pak Taufik dengar sendiri ya, saya membacakan komentar dari Pak Muji ini, mudah-mudahan panjenengan menonton atau ada muhibinnya yang tahu kontaknya Pak Taufik, sampaikan untuk sebagai edukasi dan referensi nih, supaya memperbaiki perilaku dari Om Habib, ya kan? Kemudian Kun Busana, boicot Habib, nah, ya kan? Kalau terus-terusan seperti itu, kita akan mengikuti sarannya dari Pak Taufik, ya. Kalau main boikot, ya kan? Nah, itu coba kalau tidak ingin diboikot, ya tolonglah, ya perbaiki perilaku kan begitu, ya. Iya, kemudian dari Mimi, Balawi 11-12 rohani dengan Rohingya, ya bisa jadi seperti itu gitu loh. Sekarang kan Rohingya sampai sekarang belum selesai konfliknya, sama di Yaman juga gitu kan. Nah mereka jelasnya nggak mau balik ke Yaman karena di Indonesia seperti surga kan. Nah keberkahan ada di Indonesia, nggak akan mau ke Yaman sono. Kemudian ini siapa lagi nih? Abram ya. Abram Sunan Beling. Kenapa si Topik kok gak bersuara? Ya benar, saya sampai sekarang juga menunggu nggak ada. Bahkan beliau sudah disurati oleh Ki Madudin Usman. Ki Madudin sudah menyurati beliau, ya kan? Betul. Sudah viral juga itu, ya. Apalagi nih, ada Jafar Joy. Minta tolong cabut nama Habib. Oh iya, diboikot namanya ya. Tapi itu sebelah lagi Mimi, Lalu Ruslan, Jafar, Joy, terima kasih semuanya sudah hadir. Budi Haryono ya,
Kota Gresik sudah hadir, Madura, enak. Ya, terima kasih sudah hadir, Madura, Teguh Santoso, ya, Teguh Santoso, Ahmad Tohari, Krishna Pancawangsa, ya. Ayo gencarkan untuk kebenaran agar supaya para muhibin Habib segera sadar karena salah mencintai dan salah mengikuti. Indonesia akan damai, sejuk, gak ada dusta dan permusuhan. Iya betul saudara, setuju banget, kita jaga ini persaudaraan. Gus Agus Channel, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Madura hadir, luar biasa Madura ya. Siapa lagi nih? Rombong Unik Blitar. Kapan kantor Robitoh di gedung Laskar Fisabilillah digeruduk? Kita doakan, kita agendakan saja itu. Nah, kemudian Ansori Rafiq Dewi Sartika, terima kasih dari Medan. Ya, terima kasih semuanya. Jadi itu adalah aspirasi kita, tentu mudah-mudahan didengar oleh Bapak Taufik Asegaf sebagai pemimpin Oknum Habib itu ya. Kan betul Ki ya? Betul ya, itu sebagai inspirasi kita, aspirasi sebagai masukan-masukan kepada Bapak Taufik Asegaf yang termulia dan dimuliakan oleh kelompoknya ya. Semoga ada tindak lanjut atau untuk merubah cara perilaku dan tata bahasa, tutur kata yang lebih baik lagi agar tidak menyakiti umat muslim yang berada di bumi Nusantara. Ya itu, karena kita Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Walaupun beda pendapat, beda pandangan, beda dalam berpikir, tetapi bagaimana kita bisa menjaga marwah Islam itu sendiri, saudaraku. Yuk lanjut. Ya, jadi sekali lagi nasib dari Oknum Habib, baik buruknya, perilakunya, baik ceramahnya dan sebagainya itu sebenarnya berada di tangan Ketua Robito Alawiyah, yaitu Bapak Taufik Asegaf. Kenapa? Ya karena bernaung di dalam sebuah organisasi dan organisasi itu dipimpin oleh Bapak Taufik Asegaf. Ya kan, apalagi sekarang perkembangannya begitu besar. Robito Alawiyah yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda kurang lebih tahun 1928 itu, sekarang hampir di setiap kota itu punya cabang loh, ya kan? Iya. Punya pengurus loh. Apa susahnya untuk mendeteksi dan menginventarisir oknum Habib yang perlu dikandangkan gitu. Betul ya, yang perlu dididik ya, yang perlu dididik untuk menjadi seorang Habib sejati ya, bukan sebagai seorang jual agama atau jual apa ya, jual nasab itu saudaraku ya. Jadi haruslah dididik, kembali lagi ke kandang. Yuk lanjut. Jadi kita tempatkan porsi yang benar bahwa kita itu mengedepankan ilmu, bukan nasab. Ya, ada seorang oknum Habib, padahal dia masih bocil, ilmu juga masih cetek, ceramahnya cuma menghina-hina. Apa yang didapat bisa dari oknum kayak gitu, ya kan? Nah, jadi yang kita dapat itu ilmu, ilmulah yang bisa mengangkat harkat derajat manusia, bukan nasab. Maka sering kita sampaikan, untuk selamat di dunia butuh ilmu, selamat di akhirat butuh ilmu, tidak butuh nasab Oknum Habib Ba'alawi. Jadi kami mohon secara terbuka, jangan jualan nasab lagi demi nasib. Ya, silahkan perbaiki ilmu, kuliah lagi, kalau pernah kuliah ya, belajar lagi ya, mondok lagi gitu loh. Belajar lagi kitab-kitab yang dipakai oleh imam-imam besar, imam mazhab yang dipakai di Nusantara, di Indonesia ya. Jangan pakai, mohon maaf ini, jangan memakai imam mazhab dari Daud Az-Zahiri. Imam Daud Az-Zahiri itu jangan dipakai ya, yang mengajarkan bagaimana nikah tanpa dihadiri oleh wali, saksi dan sebagainya itu yang pernah dipraktekkan di Jember itu ya, Kiai Fahim Mawardi itu yang sekarang di Bui itu ya. Itu dilaporkan oleh istrinya sendiri itu karena mengaku telah menikah secara mazhab Daud Az-Zahiri tanpa dihadiri wali, saksi, ya, penghulu, nikah berdua. Itu juga ada oknum, diikuti juga akhirnya oleh oknum ustadz itu, ustadz yang disebut dengan ustadz sedekah itu. Nah, viral juga itu videonya. Nah, itulah bahayanya contoh-contoh yang diberikan oleh oknum Habib yang mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, gitu loh. Ya, apalagi yang dilakukan oleh
Oknum Habib di Pabuaran Wetan itu ya, nggak tahu imam mazhab mana yang dipakai itu mencuri apemnya jamaahnya itu, ya kan? Habib Toha bin Yahya ya. Ini memang perkataannya memang manis. Ya, kalau menurut saya. Mungkin ini ikut mahat siapa ya, wong gendeng kurang paham. Tetapi yang dilakukan sama persis seperti yang di Jember. Ya, seperti itu ya. Sama yang seperti yang di Jember. Mungkin seperti itu sehingga tidak merasa bersalah. Nah, ini padahal ini masih punya hak orang lain, masih bersuami. Nah, tetapi tidak merasa bersalah karena mungkin aturannya sama dengan yang berada di Jember. Yang inilah yang harus dibongkar ya supaya tidak menjadi inspirasi-inspirasi yang lain. Nah, itu Ki. Ya, itulah yang saya bilang ya, para oknum-oknum Habib tolong ditertibkan ajaran-ajarannya, perilakunya ditertibkan Bapak Taufik Assegaf. Panjenenganlah sebagai tokoh, sebagai pucuk pimpinan di organisasi Robito Alawiyah gitu loh. Jangan kemudian menambah nilai atau menambah nama Robito Alawiyah semakin terdegradasi ya kan, semakin terpuruk marwahnya karena dirusak oleh perilaku-perilaku anggotanya. Jadi bukan kita yang menyebabkan atau yang mencemarkan nama baik Robito Alawiyah, bukan, ya anggota-anggotanya yang seperti itu kan, betul ya? Jadi yang menghancurkan Robitoh itu bukan dari kita-kita, tetapi dari anggota Robitoh itu sendiri yang tidak bisa menjaga tingkah laku atau perilaku dan pangucap ataupun dari segi ucapan dan lesan. Nah, sehingga disinilah sehingga kita, ya, mohon maaf, orang-orang pribumi ini mengkritisi apakah ini diajarkan, apakah ini dibenarkan. Nah, seperti itu. Jadi mohon maaf ya Bapak Taufik Assegaf yang terhormat dan dimuliakan yang termulia. Seperti itu. Jadi dibenahilah supaya kembali lagi cahaya kasih yang berada di Robitoh itu bukan cahaya pemusuhan atau cahaya api yang membuat emosi dari segi ucapan-ucapan itu. Yo, lanjut. Ya, jadi kami mohon kepada Bapak Taufik agar menyampaikan kepada anggotanya, kalau ceramah mulai sekarang nggak usah lagi mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Kalau di ceramah sudahlah, nggak usah mengaku, langsung sampaikan ilmu, ilmu dan ilmu yang dibutuhkan masyarakat, ya kan? Nah, jadi jangan sampai ada oknum yang di dalam tubuh aneh mengalir darah suci Rasulullah. Lah, itu kan menjadikan sesuatu yang tidak nyaman kita. Karena apa? Kita punya alasan baru, dasar ilmiah yang menyebutkan bahwa kalian itu tidak terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah. Lah, jangan marah ketika kita sebut kalian itu bukan keturunan Rasulullah, karena kita ngomong ada datanya, ada fakta ilmiahnya, ada risetnya gitu loh. Ini bukan fitnah, sementara kalian tidak bisa menyanggah. Padahal Kiai Madudin sudah memberikan surat resmi, ya kan? Disuruh tes DNA tidak mau mempublikasikan, ya kan? Gimana Ki? Ya, betul ya. Jadi Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani memberikan surat resmi kepada pimpinan Robitoh Alawiyah yang terhormat dan yang mulia termuliakan, masa kurang ya. Terus kepada Gus Rumail Abbas bisa mewakili Robitoh ya, yang katanya pergi ke gurun ya, berbagai negara untuk mencari sanggahan, tensis Kiai Haji Madudin Utsman Al-Bantani. Jadi dua dari surat yang dibikin oleh Kiai Madudin Utsman Al-Bantani ditujukan kepada Gus Rumail Abbas dan Robitoh. Semoga tanggal 26 ini clear supaya tidak ada terjadi lagi tumpang tindih cerita, tumpang tindih data ya, yang terselip akan terlihat ya. Seperti itu saudaraku ya. Ya, ini ada lagi nih dari Bang Solihin sudah hadir, terima kasih ya. Ya begitulah oknum Habib. Ya bisa ngomong nggak bisa ngelakoni Bang Solihin. Padahal di dalam ceramahnya udah jelas-jelas ngomong Bang Solihin. Itu jejak digitalnya banyak loh Bang. Ngomong, hai ibu-ibu, hamba kalian yang hadir di pengajian saya ini sudah dapat izin suaminya.
Kalau nggak dapat izin itu dosa. Lalu ketika apemnya diminta, kenapa nggak ditanya, apakah sudah dapat izin suaminya, dikasihkan apemnya? Kan gitu. Betul ya. Jadi dari ucapan ini sudah salah. Ya, dari ucapan sama tingkah laku sudah salah ya. Jadi apakah ini bisa disebut munafik atau Pak? Oh, apakah ini sudah bisa disebut dikategorikan munafik? Lebih dari munafik atau bagaimana? Ya, dipercaya berkhianat kan gitu kalau munafik ya. Coba diteliti. Coba diteliti anggotanya. Dari segi perilaku, terus ucapan, terus dari segi ilmu. Nah, seperti itu. Kalau semua orang berbicara baik, itu semua bisa. Ngomong baik, oh itu salah, itu haram, ya. Itu dosa, ini ya. Semua bisa. Ya, dan berdasarkan kitab. Tetapi dari segi tingkah laku inilah yang harus dikaji. Nah, contohnya gini, kita wajib mencintai dan mengasihi sesama umat muslim. Nah, wajib. Nah, ini dari pengucapan. Tapi dari tingkah laku saya, dari perilaku saya, ini tergambarkan nggak dari kata-kata itu. Nah, seperti itu kalau mengoreksi diri pribadi. Kalau mengoreksi orang lain itu paling gampang. Kayak orang gendeng iki ya. Sesama orang gila tidak boleh gilani ya. Disambil ketawa ya, kayak ketoprak humor. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Abdul Karim yang dari Makassar sudah hadir. Mudah-mudahan sehat selalu buat semuanya juga ya. Bahagia selalu, jangan lupa ya. Kemudian Jafar Joy, terima kasih ya. Kuping saya sudah gatel dengar nama Habib palsu. Sebenarnya kita nggak lebih gatel juga, sakit juga kita Bang. Tidak hanya gatel ya, betul. Sakit kita karena umat muslim pribumi dijelek-jelekin, sementara Bapak Taufik Asegaf ceramahnya gitu katanya ya kan. Jangan menyakiti gitu kan. Jadi kata-kata Bapak Taufik Asegaf ini ditujukan ke siapa? Nah, harusnya ditujukan pada Habib-Habib itu yang suka menyakiti umat Islam pribumi. Nah, ditujukan ke siapa? Atau ditujukan ke pribumi atau ditujukan ke mereka? Ya. Jadi dipertegas saja ya biar paham, kayak wong gendeng ini biar jadi mudeng gitu loh ya. Iya, betul sekali ya. Kemudian Haji Jajuli, terima kasih Haji Jajuli udah hadir ya. Ini bagus sekali. Ya, Kiai Imad sudah lepas ya. Ganti urusannya pribumi versus habaib. Nah, itulah saudaraku, sudah saatnya tongkat estafet kita pegang langsung ya. Sudah saatnya kita berkeputusan langsung ya. Nah, coba kita itu selalu mengedukasi dengan melawan mereka secara gerakan moral. Perbanyak informasi kita, sampaikan ke saudara-saudara kita di dekat rumah Anda, tetangga, saudara gitu. Supaya mereka itu paham. Kalau semakin banyak orang tidak percaya kepada Onum Habib, nah gerakan moral ini akan menjadikan malu Habib itu untuk ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Betul enggak? Betul ya. Jadi ya. Sebenarnya kita itu mencintai dan menghormati mereka. Ya, walaupun mereka tidak mengaku cucu Rasulullah, kita menghargai dan menghormati. Akan tetapi kalau tingkah laku tidak mencerminkan umat muslimnya, ya tidak mencerminkan jiwa muslimnya, disinilah yang harus kita kritisi. Walaupun kita dikatakan IBLAS ya. Tapi tidak apalah ya. Yang penting bagaimana kita berusaha untuk memberikan edukasi walaupun sedikit secara konyol dengan kocak ya. Berkelakar ya. Ketoprak humor, ke apa-apa. Yang penting tujuan kita adalah memberikan informasi, edukasi seperti itu ya. Karena referensi kita bukan satu orang, tetapi ada di Kiai Jimaduddin Usman Al-Bantani, ada di Kiai Nur Ihya Salafi, ada di Gus Abbas Buntet, ada di Gus Fuad Pleret, ada di yang lain-lain. Itu saudaraku. Ya, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Lalu Ruslan, mohonlah kepada Pak Habib ya, jangan marah ketika dikritik, itu ilmu ya. Beb, kok enggak paham sih gitu. Jadi kita itu ngeritiknya nggak seperti Onum Habib yang memakai nama-nama kebun binatang. Kita masih menjaga nilai-nilai etis ketimuran, ya Bang ya. Kita menggunakan adat timur. Iya, dan sedikit berkelakar supaya nggak marah-marah tuh muhibin antum.
Ya, kan gitu. Betul. Kita kan mengedukasi dan juga memberi nilai rekreasi. Inginnya kan juga menghibur gitu loh ya. Supaya tidak bosan ya. Makanya diselingi dengan kelakar, canda dan tawa. Ya, dengan konteks sesama orang gila tidak boleh gilani. Iya. Dan ini yang menarik juga nih sudah hadir Rongsen Nasib. Rongsen Nasib hadir. Terima kasih Rongsen Nasib. Nah, yo kan mereka itu memang benar Bang Rongsen Nasib ya. Mereka itu bisa rongsen makam gitu kan. Ya, rongsen makam itu kan harus diidentifikasi dulu ya. Jangan hanya berdasarkan katanya dan berdasarkan mimpi. Nah, ini kebanyakan kalau berdasarkan mimpi kan akhirnya kita jadi halu semua. Masa halu diikuti ya? Kalau kita bodoh ya nggak apa-apa, tapi kita berusaha untuk cerdas. Ya, kalau orang cerdas pasti tidak mengikuti hal-hal yang cerita halusinasi ya. Tetapi harus dibuktikan dengan data dan fakta. Ya, kalau halusinasi cukup orang gendeng bisa. Ya, itu mohon maaf ya, saudaraku. Semoga kelakar ini tidak dimasukkan ke dalam hati netizen semua ya. Coba dari Lambe Turah kayaknya sudah ada peningkatan yang nonton itu, coba cek yang komentar siapa aja itu Ki ya di Lambe Turah, dicek coba. Alhamdulillah ya. Ya sudah. Maaf ya. Lambe Turah kosong. Kosong. Belum ada ya. Kosong, ya. Belum ada ya. Ada peningkatannya ada nih sudah yang nonton nih ya. Tapi belum ada yang anu ya. Oke, Masya Allah. Terima kasih saudaraku. Ya. 1 jam lebih. Ya, monggo ditutup Ki. Ya, baik. Saya ulangi lagi, permohonan terbuka kepada Bapak Habib Ba'alawi yang diketuai oleh Bapak Taufik Assegaf yang menaungi organisasi yang berdiri di zaman kolonial Belanda sekitar tahun 1928. Anda berterima kasihlah karena tetap diberi ruang di negeri kita, ya kan? Tidak dideportasi, ya kan? Seperti Belanda. Ya. Bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukur? Jangan berlagak sok sebagai Tuhan, menjadi wakil Tuhan. Jangan berlagak sok orang suci, mewakili Rasulullah. Jangan merasa sok sebagai keturunan Rasulullah karena tidak terbukti dan tidak terkonfirmasi secara saintifik ya. Jangan halu-halu lagi, jangan doktrin-doktrin lagi kita, karena dengan edukasi dari Ki Haji Madudun Usman, bangsa ini sudah semakin banyak yang cerdas, sadar. Jangan Anda semakin mempermalukan diri sendiri, bukan kita yang mempermalukan saudara semuanya ya. Nah, terima kasih Bang Rongsen Nasib. Gerakan moral jangan kasih panggung ceramah untuk mereka nasab palsu. Ya, kita sepakat ya. Ketika dia mau ceramah harus ada negosiasi apa konten mau disampaikan, ya kan? Jangan tidak terstruktur, jangan tidak terkendali, ya. Maka malah kita berharap mudah-mudahan ada gerakan sertifikasi ceramah dari mereka supaya ceramahnya tidak menyesatkan. Ya, jangan ngaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, itu clear. Kita permohonan dasarnya di situ. Dan masyarakat ya jangan percaya saja kepada ceramah Habib. Kritisi ya, pakai dasar ilmu, logika dan akal sehat. Pasti semuanya bisa kalau mau menggunakan. Kalau selama ini masih ada oknum muhibin yang belum sadar karena beliau-beliau itu mungkin memang belum mendapatkan hidayah pencerahan dan belum menggunakan akal sehatnya. Saya yakin dia juga punya akal sehat dan logika ilmiah yang benar. Ya, begitu ya Ki, silakan ditutup Ki. Ya, alhamdulillah, barakallah dari kita celoteh ya. Terima kasih yang sudah menemani kita berceloteh. Semoga Allah memberi berkah dan mengganti rezeki yang lebih baik lagi dan yang lebih lancar lagi ya. Seperti itu saudaraku, ingat kejahatan terjadi bila adanya kesempatan. Waspadalah, waspadalah. Terima kasih saudaraku. Saya akhiri. Salam budaya. Namo Buddhaya. Santi, santi, santi. Salam sejahtera. Salam kebajikan. Rahayu, rahayu, rahayu sakung ing tumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!